Pemirsa, kita berjumpa lagi di channel YouTube Jurnal Abadi. Jangan lupa like dan subscribe. Mari kita tonton video ini. Selama kurun waktu 14 bulan di Lebanon, dalam misi perdamaian dunia, kapal perang KRI Frans Kaisiepo 368 unsur Satkor Koarmada II yang tergabung dalam Satgas Maritim Task Force MTF, TNI Kontingen Garuda 28, N. United Nations Interim Force in Lebanon TA 2022, tiba di Koarmada II, Surabaya, Rabu tanggal 7 Februari tahun 2024. Kedatangan KRI Frans Kaisiepo 368 di bawah komando dan Satgas Letkol Laut P. John David Nalasakti Sondah disambut langsung oleh Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Denny Hendrata, SE, MM, CHRMP, dan keluarga prajurit yang tergabung dalam Satgas. Saya ucapkan terima kasih sekaligus merasa sangat bangga kepada seluruh prajurit Satgas MTF, TNI Konga 28, NUNIFIL, karena telah rela mengorbankan waktu dan jauh dari keluarga demi melaksanakan tugas yang diberikan, sehingga dapat terlaksana dengan baik dan kembali dengan aman. Karena kita tahu sendiri Laut Mediteran itu salah satu, hanya satu-satunya corong untuk masuk ke Lebanon. Di Lebanon kan menjadi konflik, sehingga Laut Mediteran ini potensi masuk senjata dari luar itu lebih besar. Kemudian ada namanya pengungsi yang kemarin kami pada saat operasi pertama itu sempat melaksanakan operasi SAR itu. Jadi itu yang pertama, menjaga stabilitas di situ. Jangan sampai ada barang-barang yang terlarang masuk ke Lebanon. Kemudian yang kedua adalah membangun capacity building, membangun kapasitas dari tentara Lebanon ini supaya nantinya dia bisa mandiri dalam mempertahankan kedaulatannya. Jadi kita dengan itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Panglima, kita melaksanakan latihan, memberikan informasi sekaligus memberikan sesuatu yang baru yang ada di Navy ini, taktik seperti nanti pada saatnya nanti dia juga bisa mengontrol laut itu sendiri, tidak tergantung dengan negara-negara yang tergabung. Tantangan yang jelas long distance operation. Long distance operation itu ya sebenarnya tantangan memang jenuh ya, fatigue keluarga karena kita jauh. Kemudian yang kedua juga cuaca di Laut Mediteran ini kan tidak bisa diprediksi. Meskipun kita sudah punya aplikasi, juga sudah mendapat informasi juga dari pelabuhan apabila ada cuaca jelek dan lain-lain, cuaca buruk. Tapi kadang-kadang itu cuaca itu datang tiba-tiba, tidak lama, 3-4 jam, terus hilang lagi. Itu cuaca. Kemudian jelas budaya. Kalau kita tahu sendiri bahwa Lebanon ini banyak faksi yang di sana, banyak faksi, banyak agama yang di sana, dan situasinya saat itu Lebanon saat ini itu tidak ada pemerintahan yang kita ketahui, sudah belum terbentuk pemerintahan, masih caretaker semua. Jadi dari 3 tahun ini sudah tidak ada pemerintahan, diambil alih oleh tadi yang saya sampaikan, caretaker. Di sana budayanya memang multi etnis, multi religion, pemimpinan suku-sukunya terlalu tinggi, ya kita harus bisa menyesuaikan. Oleh karena itu kita selalu berkoordinasi dengan KBRI antara home staff maupun lokal staff. Lokal staff ini adalah masyarakat Indonesia yang bekerja di sana, mencari kuliah, kemudian dia bekerja di sana. Itu kita koordinasi terus apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Semenjak kejadian itu, penyerangan yang pertama kali di Gaza itu memang kita langsung melaksanakan istilahnya kontingensi untuk apabila suatu saat kita harus melaksanakan evakuasi. Jadi kita sudah latihan juga di sana. Dari Kemenlu sempat datang ke sana, kemudian dari Mabes TNI, kemudian dari Tais TNI. Kita sudah menyiapkan langkah-langkah cara bertindak kita apabila hari itu kita harus mengevakuasi, dan kita sudah mengirimkan juga perwira untuk ke Cyprus, ada pulau kecil di atasnya, di sebelahnya Lebanon, di bawahnya Turki. Ini memang dia punya organisasi pengungsi, maksudnya organisasi kalau in case ada terjadi sesuatu di Lebanon, itu dia sudah ada organisasi yang di daerah Larnaca. Itu kami kirimkan juga perwira untuk istilahnya mensurvei apakah mampu kita
dengan jumlah WNI dan kita bawa. Setelah kami, jadi semenjak serangan itu memang sekitar 300 itu pun ada yang sudah menikah dengan orang Libanon, sudah berkeluarga. Setelah terjadinya serangan itu WNI di Libanon ini semakin sedikit karena sudah ada yang mendahului pergi ke luar negeri mengikuti suaminya. Jadi sekitar kalau kami siapkan kemarin ada 120, dari 300 itu sudah 120 yang masih bertahan di situ. Kebanyakan adalah mahasiswa yang mendapat beasiswa untuk kuliah di Libanon. Serangan yang terjadi itu tidak diprediksi dan daerahnya ini akhirnya terkurung, dia tidak bisa keluar maupun yang masuk ini butuh proses juga. Ini pengalaman yang tidak bisa terlupakan atau prestasi yang paling. Sebenarnya kalau bilang prestasi itu kelihatannya agak ini, Mas. Jadi tidak, kita sebenarnya kalau saya pribadi saya jadi tidak akan mencari suatu prestasi. Kenapa pada saat itu kok saat kami melaksanakan tugas pertama di menjaga keamanan di Laut Mediterranean ini terjadi itu tadi ada pengungsi 236 itu kapalnya pecah dan saat itu kami segera mendekat. Saat mendekat itu kami sudah didapat izin dari otorisasi tertinggi yang seorang bintang admiral bintang 1 kebangsaan Jerman untuk mengkoordinasikan kedua kapal itu, kapal Turki dan kapal Yunani untuk sama-sama melaksanakan evakuasi. Di situ kebetulan kami dijadikan KRI-FKO sebagai skin commander, jadi sebagai koordinator dari komandan untuk mengompilir kapal-kapal ini untuk melaksanakan manuver sesuai prosedur untuk mengamankan. Jadi itu sebenarnya yang sama ya sedikit banyak tentang serangan yang kemarin itu aja. Itu yang sangat berkesan. Karena situasi di Libanon itu tidak seperti yang kita lihat di open source. Libanon ya, bukan Gaza, dan berbeda. Jadi posisi Libanon itu di sini, kemudian ada penengahnya ini UNIFIL yang Satgas Darat. UNIFIL ini masih di area Libanon. Kemudian setelah itu adalah Gaza. Ini ada namanya Blue Line. Blue Line. Jadi serangan itu terjadi di sini. Di Blue Line itu. Yang istilahnya Blue Line di daerah sini, kemudian sini Israel. Demikian sajian dari channel YouTube Jurnal Abadi. Sekian dan terima kasih.